Kami meminta maaf dikarenakan kami tidak menghargai dukungan dan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada kami. Kedua member tersebut diberikan skor selama 2 bulan Yorobun. Hi everyone, I'm Sulkim. Welcome back to my YouTube channel. Guys yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin ada di teman-teman yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih. Entah itu dikarenakan lagi sakit, lagi galau, atau lagi punya banyak banget masalah. Apapun itu, tetap semangat ya guys, don't give up. Well teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang apa yang terjadi sama Amanda dan juga Indira JKT48. Yang mana baru-baru ini mereka itu disanksi manajemen. Waduh. Lantas apa sih yang dilakukan oleh mereka? Yuk mari kita kepoin bareng-bareng. By the way, untuk pertama, mungkin kita bakalan kenalan dulu ya dengan siapa itu Amanda dan juga Indira. Kita bakalan lihat bagaimana profil dan juga perjalanan karir mereka di JKT48. Tapi tenang aja, nggak bakalan lama, singkat doang teman-teman. Sebagai introduction, kita mulai dulu dari Amanda. Who is Amanda? Amanda yang memiliki nama lengkap Amanda Puspita Sukma Mulya Dewi. Itu lahir pada tanggal 17 Desember 2004 di Malang. Berdasarkan informasi dari IDN Times, Amanda disebutkan merupakan pecinta otomotif dan mulai menggemari motor sejak sekolah. Ayahnya yang memiliki bengkel pun menjadi salah satu faktor kenapa dirinya menyukai moge alias motor gede. Brum brum. Selain itu nih, Amanda juga memiliki ketertarikan di dunia seni sejak dirinya masih kecil. Ia juga gemar ngedance nih teman-teman saat masih usia dini. Dan bahkan sempat bergabung juga loh dengan teater musikal. Ada pelatih yang lantas melihat bagaimana bakat dari Amanda yang kemudian membawanya pada karir di JKT48 saat ini. Amanda itu bergabung sebagai member JKT48 pada usia 15 tahun dan ia juga diketahui dekat dengan semua member generasi ke-10. Dan usut punya usut, ternyata Amanda ini sempat terpaksa keluar dikarenakan adanya restrukturisasi di JKT48 pada tahun 2020 sebelum akhirnya kembali menjadi member pada tahun 2021. Oke teman-teman, itu merupakan informasi soal Amanda. Next ke Indira. Who is Indira? Indira itu lahir dengan nama lengkap Indira Putri Seruni di Bandung pada tanggal 26 April 2000. Dan berbicara mengenai perjalanan karir di JKT48, ternyata Indira mulanya hanya iseng nih teman-teman mengikuti audisi untuk JKT48. Mengenai hal ini, Indira menceritakan, jujur, masuk JKT48 ini kayak iseng-iseng berhadiah, hahaha. Aku mengikuti audisi itu saat masa-masa karantina COVID-19. Waktu itu nggak sengaja nih lihat ada open audition untuk jadi member JKT48 dan akhirnya memutuskan untuk ikut. Dikarenakan aku merasa lagi nggak ada kegiatan banget di rumah doang. Mama papa sangat support dengan kemauan aku untuk masuk JKT48. Selama audisi, mereka selalu ngantar aku bolak-balik Jakarta Bandung. Nemenin juga kalau aku perlu nginep di Jakarta. Adapun untuk Indira sama juga kayak Amanda, ia juga sempat terkena dampak restrukturisasi pada tahun 2021. Namun, saat namanya kembali dipanggil, Indira memutuskan untuk bergabung lagi di JKT48 dan akhirnya menjadi member reguler pada tahun 2023. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana informasi soal Amanda dan juga Indira. Lantas, apa sih yang terjadi dengan mereka? Jadi, beberapa waktu yang lalu, ada video dan foto Amanda dan Indira tengah kumpul dengan teman laki-laki mereka di salah satu warmindo beredar di media sosial. Penggemar pun menduga salah satu dari member JKT48 ini memiliki hubungan khusus dengan salah satu pria yang mereka temui. Hal tersebut lantas membuat penggemar geram nih teman-teman dan meminta ketegasan dari pihak manajemen terkait kasus itu. Mereka ingin JKT48 dapat memberikan sanksi sama seperti yang pernah dilakukan kepada member-member sebelumnya. Pada akhirnya, Amanda dan juga Indira buka suara terkait permasalahan tersebut. Keduanya lantas mengaku sudah berbicara dengan pihak manajemen JKT48 dan menyadari kesalahan mereka. Permintaan maaf ini lantas disampaikan di teater JKT48 pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 yang lalu. Dalam kesempatan itu, Indira mengatakan, "Selamat malam semuanya. Ada hal yang ingin kami sampaikan berkaitan dengan hal yang sedang ramai di media sosial. Berkaitan dengan hal itu, kami sudah bertemu dan menjelaskan kejadian yang sebenarnya kepada manajemen. Dan kami sadar bahwa itu adalah akibat kurangnya dari kesadaran diri kami sebagai member JKT48. Kemudian Amanda mengucapkan permintaan maaf kepada penggemar, staf, hingga member-member yang lain atas kesalahan dan juga kelalaian yang ia dan Indira perbuat. Dalam kesempatan itu, ia mengatakan, kami dengan tulus ingin meminta maaf kepada semua orang yang telah mendukung kami. Baik itu fans, seluruh member JKT48 dan staf JKT48. Kami meminta maaf dikarenakan kami tidak menghargai dukungan dan kepercayaan yang telah kalian berikan kepada kami. Dalam permohonan maaf tersebut, Amanda dan Indira JKT48 mengaku akan menerima hukuman yang diberikan oleh pihak manajemen. Mereka juga menyadari bahwa kesalahan tersebut memberikan dampak buruk bagi member-member JKT48. Amanda lantas mengatakan, kami juga ingin meminta maaf dengan tulus kepada seluruh member JKT48
dikarenakan kelakuan kami yang mengakibatkan dampak buruk kepada seluruh member JKT48. Oleh karena itu, kami bersedia untuk menerima semua hukuman dan konsekuensi yang diberikan dari manajemen kepada kami. Kedepannya, kami akan berusaha untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Sekali lagi, kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua orang yang telah mendukung kami. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Amanda dan juga Indira atas bagaimana kesalahan dan juga kelalaian yang mereka buat, yaitu dalam melanggar salah satu Golden Rules. Sementara itu, manajemen JKT48 juga memberikan pengumuman resmi terkait hukuman untuk Amanda dan juga Indira. Kedua member tersebut diberikan skor selama 2 bulan yorobun. Dalam statementnya, pihak manajemen mengatakan seperti ini. Terima kasih atas dukungannya untuk JKT48. Terkait video yang berada di sosial media beberapa hari lalu, kedua member yang bersangkutan telah menjelaskan semua yang terjadi dengan sejujur-jujurnya kepada manajemen. Kurangnya kesadaran diri yang bersangkutan sebagai member JKT48 telah mengakibatkan kegaduhan dan banyak pihak menjadi kecewa. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk menangguhkan aktivitas dari Indira Seruni dan Amanda Sukma sebagai member JKT48 terhitung hari ini sampai Indira Seruni tanggal 11 Juli 2024 dan Amanda Sukma sampai tanggal 25 Juli 2024. Dan dalam masa skor selama 2 bulan ini, Amanda dan Indira tidak akan tampil di panggung teater JKT48, festival, event, media, dan sinisnya. Pihak manajemen juga berharap kedua member JKT48 itu bisa introspeksi selama masa skors. Dan akibat hukuman penangguhan aktivitas atau skor tersebut, manajemen JKT48 juga memundurkan jadwal perayaan ulang tahun Indira Seruni yang seharusnya dilaksanakan di pertunjukan setlist cara meminum Ramune pada tanggal 3 Mei 2024. Selanjutnya, pihak JKT48 juga mengumumkan refund untuk penggemar dalam event Spring Has Come JKT48 Meet and Greet Festival sebab Amanda dan Indira JKT48 tidak akan terlibat dalam acara tersebut. Pihak manajemen dan juga para penggemar lantas berharap kesalahan yang dilakukan oleh Amanda dan Indira dapat menjadi pelajaran bagi mereka serta member lainnya. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana statement dari pihak manajemen ya atas apa yang terjadi dengan Amanda dan juga Indira. Intinya mereka mendapatkan penangguhan aktivitas ataupun skors dikarenakan kesalahan yang telah diperbuat. Sementara itu, yang menarik dari kasus ini untuk kita bahas adalah tentang masalah Golden Rules. Aku yakin masih ada dari teman-teman yang belum paham tentang Golden Rules. Apa itu Golden Rules? Teman-teman, dalam 48 Group, istilah Golden Rules itu merupakan sejumlah aturan dan juga prinsip yang harus ditaati sebagai seorang idol atau sebagai member 48 Group. Jika dilanggar nih, maka nanti akan ada tindakan tegas ataupun hukuman yang akan didapatkan. Seperti dilansir dari IDN Times, terdapat beberapa jumlah aturan atau Golden Rules yang harus ditaati. Yang pertama adalah tidak boleh berpacaran. Yang kedua, tidak boleh merokok atau minum minuman keras. Yang ketiga, tidak boleh memakai pakaian mencolok dan berlebihan dalam makeup. Berikutnya, tidak boleh berinteraksi dengan penggemar di media sosial. Lalu, nggak boleh berpergian tanpa didampingi oleh wali ataupun pengawal. Tidak boleh pergi ke klub malam atau diskotek selama masih terikat kontrak. Tidak boleh membubuhkan tanda tangan di sembarang tempat. Hingga tidak boleh mengabaikan pendidikan. Lantas, kalau kita langgar, nanti kita dapat apa sih? Nah teman-teman, kalau dilanggar ya, pihak manajemen JKT48 itu akan mengambil tindakan tegas dan juga memberikan hukuman kepada member yang melanggarnya. Beberapa hukuman yang pernah diberikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, diturunkan dari tim inti menjadi trainee. Yang kedua, memberikan skors kepada member. Sampai ada juga pemecatan member. Dan yorobun tidak hanya mendapatkan sanksi dari manajemen, untuk member-member yang melanggar Golden Rules itu juga kerap kali mendapatkan kritikan dari penggemar. Sebab mereka dianggap mengecewakan mereka yang sudah mendukungnya selama ini. Dan menurut aku ya teman-teman, ketika kita udah mematapkan diri nih untuk menjadi bagian dari JKT48, ya mau nggak mau kita harus taati bagaimana peraturan yang ada. Ya nggak sih? Dan kalau kalian sendiri gimana nih pendapatnya? Ntar komen ya di kolom komentar. Anyway teman-teman, cukup sekian untuk hari ini. Ami Sulki pamit dan jangan lupa juga untuk subscribe untuk pembahasan terbarunya. See you next time dan selamat beraktivitas ya semuanya. Goodbye.